Luar biasa, hari ini mari kita masih melanjutkan tentang kutuk. Saudara boleh lihat, boleh langsung ditampilkan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9 dikatakan, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu, kenapa dalam gereja harusnya kita bukan hanya bicara berkat dan janji, tapi juga harus belajar tentang dampak-dampak buruk yang terjadi karena firman Tuhan. Kemarin kita sudah belajar di seri 1 dan seri 2 bahwa kutuk itu tidak ada urusan setan. Paham ya? Kutuk itu tanda, betul? Dan kutuk itu seizin Tuhan. Ya, orang dunia harus memahami, orang Kristen harus memahami kutuk bukan pekerjaan setan. Kemarin ya, apabila engkau tidak mendengarkan segala suara Tuhan dan melakukan dengan setia, maka kamu akan kena kutuk. Tetapi saudara, karena Tuhan sudah memberikan pilihan berkat dan kutuk ya, ini sedikit flashback ya, maka saudara, kita manusia punya free will, kehendak bebas. Anda berhak memilih, Tuhan tidak memaksa, tapi Tuhan mengarahkan. Karena itu pilihlah. Jadi dihadapkan, tapi Tuhan masih bilang pilihlah hidup. Ya, baik ya Tuhan kita. Nah, tetapi saudara, ada oknum lain. Nah, oknum lain ini dia tahu bahwa Tuhan memberikan pilihan, dan oknum lain ini selalu ada bekerja di pilihan-pilihan yang negatif. Keputusan-keputusan yang salah, disitulah iblis bekerja. Dan kutuk itu Bapak Ibu, saya catat di sini adalah pintu. Salah satu pintu untuk iblis menyerang, menghancurkan dan melukai kita. Saya tambah lagi, ngulang sedikit, ingat orang Kristen harus memahami hanya ada 3 kekuatan di bumi ini, betul? Yang pertama kekuatan Tuhan, saya percaya semua orang mengakui. Yang kedua kekuatan manusia. Manusia bisa meneliti sampai bulan di mana, betul ya? Manusia bisa angkat beras yang 100 kilo ya. Ada deadlift ya. Orang-orang kuat bisa mengangkat, kalau tidak salah rekor sampai tahun ini 520 kilo, luar biasa. Nah, itu kekuatan manusia bisa menemukan mobil listrik, menemukan motor dan segala macam. Dan yang ketiga adalah tidak kalah kuatnya adalah setan. Karena waktu Tuhan menciptakan malaikat, diberikan kuasa juga. Jadi Tuhan tidak ciptakan setan. Yang ulang-ulang saya khotbahkan, tidak pernah ada rancangan Tuhan menciptakan setan. Tapi setan itu adalah malaikat yang diusir, ya. Jadi dia punya kuasa, tapi dia kemudian tidak punya hak lagi memakai gelar malaikat, sehingga dia dapat gelar baru namanya Satan, setan atau iblis, ya. Demon atau devil bahasa Inggrisnya, sama saja. Jadi iblis sama setan sama saja, ya. Sama-sama malaikat yang terusir dari surga, dia bukan ciptaan baru. Nah, makanya itu sebab manusia harus berkoalisi. Kalau berkoalisi, bergabung. Saya pernah jelaskan kemarin, manusia harus bergabung. Ya. Karena pilihan tinggal 2 dari 3 kekuatan ini, yang paling lemah siapa? Manusia. Dan pilihan tinggal 2, Tuhan atau setan. Nggak ada pilihan lain, saudara. Nggak ada itu kekuatan elemen air, kekuatan elemen tanah, tidak ada. Apa itu film, apa itu elemen-elemen itu?
Hah? Avatar. Ya kalau film nonton saja, seru juga ya. Nggak ada masalah. Tapi ingat, kekuatan yang katanya elemen-elemen itu dalam kita orang percaya, orang Kristen, itu ada dalam kuasa Tuhan. Amin. Jadi nggak ada itu. Makanya kita tidak boleh menyembah kepada air, dewa tanah, dewa langit, karena itu semua dalam kuasa Tuhan. Itu sebab manusia harus berkoalisi atau bergabung. Kalau dia tidak pilih Tuhan, berarti siapa yang bergabung dengan dia? Setan. Lalu ada yang bilang, saya tidak pilih siapa-siapa, Pak. Jangan bilang kamu tidak pilih siapa-siapa. Waktu kamu tidak pilih siapa-siapa, Alkitab berkata iblis itu pencuri. Iblis itu seperti singa yang jadi kalau Anda tidak mau memilih bergabung dengan Tuhan, lalu memilih udahlah hidupku saja, memilih diri sendiri, singa yang mengaum-ngaum itu datang terkam kamu. Berarti kamu akan jadi temannya setan. Gak bisa saudara bilang gak pilih, gak bisa. Nah dalam ayat ini jelas dikatakan sadarlah. Kata sadar ini bicara bukan ngeroh. Tuhan menuntun kita hidup oleh roh. Katakan amin. Saya juga sepanjang hari berusaha hidup dengan roh. Tadi sebenarnya kita sudah mencoba membawa menyembah dengan baik itu saudara. Nah itu namanya belajar hidup dengan roh. Saya di rumah hari-hari begitu. Mau bahasa apapun. Makanya saya selalu bilang kepada saudara, supaya saudara kuat saudara. Kalau ada yang sudah berkata-kata dalam bahasa roh, pergunakan itu. Sekurang-kurangnya 1-2 jam sehari. Kalau yang belum berkata-kata bahasa roh, ya saudara berkata-kata dengan bahasa manusia. Sembahlah Tuhan dengan bahasa yang kamu mengerti, betul nggak? Pakai lagu bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Kalau belum, ya. Tapi berapa lama? Ya sama. Bangun hidupmu dari fondasi yang paling murni. Alkitab bilang dalam kitab Yudas, bangunlah hidupmu dari fondasi yang paling murni, itu bahasa roh. Dengan hidup roh. Kalau belum bisa jangan dipaksa. Jangan saudara tiru-tiru ya. Misalnya bapak di depan dia tiru-tiru, oh kayaknya WL cimpong, cengkong. Lalu saudara tiru-tiru, jangan saudara, nggak ada gunanya. Dan itu membuat dosa. Ingat, Roh Kudus itu bukan pribadi ketiga atau pribadi nomor 3, bukan. Dia Tuhan. Paham ya? Ini gereja jarang sekali bicara Roh Kudus. Saya akan ke depan habis kita bicara kutub berkat urapan, saya akan bicara banyak tentang apa itu Roh Kudus. Jangan sampai kita orang Kristen malu tidak kenal Tuhan yang kita sembah. Kita cuma kenal Yesus terus kan? Halo? Roh Kudus kamu perlu kenal. Karena dia tidak jauh, dia dekat, dia tinggal di hati. Ini sedih loh Tuhan loh. Dia tinggal di hati kita, tapi kita nggak kenal. Bayangkan kan? Tinggal di hati kita, tapi kita tidak kenal. Lebih kenal kita sama dunia, lebih kenal kita sama setan. Ya, nanti pelan-pelan lah kita akan belajar lebih lagi. Jadi iblis itu seperti singa. Kenapa dikatakan singa? Singa itu makhluk yang dikatakan raja rimba, raja hutan, betul ya? Kuat. Artinya singa itu kuat. Makanya Tuhan bilang sadar. Kita hidup oleh roh, bertumbuh dengan roh, tapi gunakan akal budi sadar. Jangan pokoknya kalau aku dalam roh, mas setan kau. Enggak gitu juga saudara. Kamu harus sadar, aware, betul ya? Berjaga-jaga. Hanya orang sadar yang bisa berjaga-jaga. Orang tidak sadar nggak bisa berjaga-jaga. Kalau kamu tidak tahu kebenaran, bagaimana kamu berjaga-jaga? Kalau kamu tidak tahu bahwa di ATM-mu ada uang 10 miliar. Amin. Kira-kira bisa nggak kamu berjaga-jaga? Kamu nggak tahu kalau ada yang transfer di rekeningmu 10 miliar dan ATM-mu ada di dompetmu. Kamu nggak tahu. Yang kamu ingat adalah terakhir rekening saya 70.000 selalu minimum. Kan 70.000 itu maju kena mundur kena, diambil kagak bisa. Benar nggak? Tapi masih ada nilainya 70. Makanya maju kena. Siapa bisa ambil di ATM 70.000? Nggak bisa saudara. Karena saldo minimum kamu harus tinggalin 50.000. Tapi kalau dibilang berharga. Jadi yang kita ingat masih ada nih 70.000, 80.000. Kamu tidak tahu kalau ada berkat Tuhan lagi transfer di rekeningmu 10 miliar. Amin.
Lalu karena kamu tidak tahu itu ATM, kau biarkan saja dimainin sama Jovi. Kau biarkan saja dipegang-pegang sama orang, kan? Habislah. Nah, Jovi tidak apa-apa, dia nggak ngerti. Joseph tidak ngerti. Tapi tiba-tiba datang di tangan orang yang sudah mengerti. Selesai. Berkatmu diambil. Lalu kamu iseng lagi. Misalnya yang orang mengerti itu cewek di belakang. Oh, ada uang 10 M. Lalu dia iseng tanya, Om, pinnya berapa? 1, 2, 3, 4. Aman. Ya kan, contoh saja kan, kayaknya nggak ada orang bikin pin 1, 2, 3, 4. Kalau ada pin begitu terlalu bodoh. Karena zaman sekarang pinnya 6 angka. Benar nggak? Nah, dia bikin 1, 2, 3, 4. Langsung yang di belakang. Haleluya. Jadi saudara, iblis begitu. Karena kita tidak sadar, kita tidak tahu banyak berkat kita dicuri. Baik, saudara, kembali pembukaan sedikit. Lihat ini halaman 11 ya dari slide-nya. Nah, kita langsung dalam kekristenan kutuk terjadi. Kemarin kita sudah bahas, saya flashback sedikit. Tidak setia ya. Kalau kita lakukan firman cuma hari ini lakukan, besok tidak, besok lagi tidak, besoknya lagi lakukan, gitu ya. Ini namanya tidak setia. Memang lakukan tapi tidak setia, ya. Kalau saudara ke kantor, Senin masuk, Selasa kagak, Rabu kagak, Kamis masuk, Jumat kagak, kira-kira gimana? Dipecat. Kecuali kantor-kantor tertentu yang melakukan pekerjaan remote. Pernah dengar remote? Remote atau work from home ada, ya. Kantor-kantor perusahaan kemarin saya doain ada orang bekerja di Big Four akuntan publik di Indonesia 4 besar, namanya EY, ya. Ada EY, ada Deloitte, Ernst & Young, ya, sama PwC, ya. PwC apa PwC? Nah, teman orang yang didoakan dari EY, biasa minggu yang penting masuk kantor 2 hari. 3 harinya dari rumah. Tapi saudara, dia bilang masuk kantor sama tidak masuk kantor, tidurnya jam 4 pagi. Karena pekerjaannya berat. Itu sudah bicara tanggung jawab. Jadi masuk ke kantor hanya untuk memberikan laporan atau hal-hal yang per bulan. Jadi mereka tidak dituntut lagi. Nah, ini kasus-kasus ya. Ada kasus-kasus bisnis-bisnis IT juga. Ada beberapa perusahaan IT posisi tertentu mereka kerja dari rumah. Hanya tinggal jika perlu otorisasi mereka ke kantor. Ya, tapi intinya saudara harus menyelesaikan pekerjaan. Hari ini kerja, besok nggak kerja, mau di rumah atau dari kantor. Kalau nggak kerja, ya nggak bisa saudara. Setia itu berarti kerja. Mau dari rumah, dari toko, dari mall, dari mana-mana lah, dari kafe, kan gitu ya. Orang-orang sekarang anak-anak muda Gen Alpha itu kan lebih mahal beli kopinya daripada gajinya. Karena kerjanya di kafe kan lebih mahal itu saudara. Ya terserah, yang penting kerja itu namanya setia. Kalau saudara bolong-bolong kerjanya, ya selesai dikerja. Demikian juga bolong-bolong lakukan firman. Yang bolong itu, ini perhatikan, yang bolong itu ditutup oleh setan. Setan yang masuk, perhatikan, berkatmu dicuri dari yang kamu tidak setia itu. Makanya kita bilang kalau tidak setia begitu. Ya, saudara baca saja karena kemarin sudah kita bahas. Kedua, tidak dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan itu bukan rema secara pribadi ya. Budi, buat ini, bukan. Dengar suara Tuhan itu Alkitab, perintah yang umum. Paham? Kemarin saya sudah sampaikan Alkitab secara umum. Alkitab yang saudara baca ini secara umum mengandung 3. Yang pertama apa? Perintah. Perintah itu artinya begini. Kalau kamu lakukan, kamu diberkati. Kalau kamu tidak lakukan, maka kamu tidak dapat apa-apa. Itu namanya perintah. Paham? Yang kedua, Alkitab ini isinya hukum dan ketetapan. Hukum dan ketetapan itu artinya batas-batas, norma-norma. Paham? Dia tidak bicara perintah, tapi ada hukum. Jangan. Nah, jangan. Ya bukan itu kan? Itu hukum. Kalau kamu begini, ini hukum. Seorang anak janganlah mencemarkan tempat tidur ayahnya, itu hukum. Janganlah ada yang menggeser batas-batas. Coba buka dulu Ulangan 27. Nah, besok paham. Itu namanya selain perintah ada hukum dan ketetapan. Ketetapan itu harus selama-lamanya, saudara.
Saudara buka Ulangan pasal yang ke-27 16. Coba saudara lihat ayat yang ke-16. Apa katanya? Nah, coba. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Coba ada di sini anak-anak memandang rendah ibu bapaknya. Makanya dalam perjanjian baru bahasa itu dibikin lebih indah tapi lebih berat. Hormatilah ayah ibumu supaya panjang umurmu dan engkau berbahagia di. Kalau dalam perjanjian lama diperhatikan ya, benang merahnya itu ada. Kenapa saya suruh baca Alkitab? Kita sudah selesai 1 Tawarik 2 minggu loh kemarin. Ya saya lagi baik nih. Nah, minggu ini kita baca 2 Tawarik. Amin. Terlepas dari pembacaan pribadi, baca supaya saya dapat benang merahnya. Perjanjian barunya ini, perjanjian lamanya ada. Jadi dalam perjanjian lama itu kasar loh. Kalau kamu memandang rendah, tidak hormat, melawan bapak ibumu. Anak muda yang suka lawan bapaknya siapa? Jangan tunjuk tangan, tunjuk diri aja. Yang suka melawan, disuruh cuci piring, cuci piring dulu. Taruh itu handphone, apa sih? Lagi seru tahu. Kan perjanjian lama terkutuk loh. Dan dikatakan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Artinya seluruh bangsa harus setuju bahwa Anda terkutuk kalau memandang rendah ayah dan ibu. Ini ya? Ini namanya hukum. Tetap ini selama-lamanya. Coba ayat 17-nya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya. Makanya di kampung-kampung, padahal maaf, kampung Kristen suka terjadi itu geser tanah karena nggak baca ayat Alkitab. Cuma 1 senti loh, terkutuk. Makanya kalau mau geser jangan 1 senti, 1 hektar. Dosanya sama. Paham nggak? Nah artinya begini, saudara, kan tidak boleh. Tidak, cuma 1 senti, nggak tahu dia itu. Nggak tahu dia itu. Itu kan nanti harus panggil, kalau dia tahu kan uangnya habis, dia lagi nggak ada uang, harus panggil BPN itu kan. Sentinya pas udah potong, saya potong, bang, tembak. Kita bilang terkutuk, ini hukum saudara. Apalagi ayat 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Banyak orang menyesatkan orang buta di sini, baik secara fisik, ya, punya kekurangan ataupun secara rohani. Jadi hamba-hamba Tuhan yang membawa atau berkhotbah dengan salah, saudara, hati-hati. Kemarin saya bilangnya gereja ada 2, ada panggung dan ada altar. Panggung itu perform, altar itu mesbah, tempat berkorban. Hamba Tuhan juga ada 2, ada preacher dan ada imam. Preacher itu jago ngomong, indah, tapi imam dia berkorban. Ya, kemarin saya sudah bilang, imam mati bukan karena dosanya kalau di bait Allah, tapi imam mati karena dosa jemaat yang dia tanggung. Ya, gelar pastor banyak yang suka PS. Hari ini kita dilayani sama PS Aro. Dan PlayStation maksudnya. Ya, nggak apa-apa saudara. Saya tidak mengkritisi, tapi mari kita jemaat bijak-bijaklah. Anda mau dibimbing sama sekedar preacher atau Anda mau dibimbing oleh imam? Imam mungkin nggak keren saudara, tapi dia berjaga-jaga atas hidup. Ya, lihat lagi, apa lagi hukum ketetapan ayat berapa nih? 19. Nah, 19, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, yatim dan janda. Kadang-kadang ada hak para yatim, ada hak para janda. Kalau aku sudah kasih ke gereja, ngapain lagi pikiran orang yatim? Kalau aku sudah kasih misalnya kita di gerejanya apalah, kita pakai contoh gereja kita supaya yang lain tidak. Saya sudah kasih buli-buli, ngapain lagi perhatikan orang janda? Nah, ini tidak boleh saudara. Hukum ketetapan ada, tetap untuk selamanya. Ayat berikutnya. Apa katanya ayat 21 coba? Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang. Jadi jangan saudara bilang nggak ada. Anak-anak kita harus belajar dari Alkitab. Karena sekarang di luar negeri sudah biasa saudara, orang tidur dengan binatang saudara.
Artinya itu bukan yang sepantasnya. LGBT kemarin kita sudah bahas ya. Roma 1. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan sudah dicatat dari 2000 tahun lalu. Kenapa kita tidak mau bicara? Janganlah, anak saya kan masih di bawah 17 tahun, nggak ngerti kayak LGBT. Bertobat kau. Karena dia nggak ngerti, akhirnya dia disusupi sama singa yang mengaum-ngaum. Harusnya dia menolak LGBT, akhirnya dia jadi LGBT. Karena kamu tidak ajar, lubang-lubang itu dimasuki oleh setan. Percayakah kamu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang menghidupimu selama-lamanya, bisa kasih makan dari dalam janin sampai mati? Percaya? Kalau percaya, kenapa ikut hukum psikologi? Itu hukum psikologi, tidak salah. Dalam konteksnya bagus, tapi dalam konteks hukum Kristen, Alkitab. Kita ada 2 orang yang lagi menanti kelahiran. Berdiri dulu ibu-ibu, nanti kita doakan habis itu. Berdiri dulu ibu-ibu cantik-cantik semua. Dan sama-sama, tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama bulan ini loh. Ayolah, siapa yang menang duluan? Silakan duduk. Dan modelnya sama. Ini tinggal menunggu hari, perutnya gak ada yang besar. Bagus gitu. Dulu istriku, ini minta maaf ya sayangnya. Itu orang pikir kembar, besar kali. Padahal itu mukjizat. Kan dokter bilang mati dalam kandungan. Jadi sampai 5-6 bulan perutnya kecil. Ya saya lupa persisnya ya, Tuhan yang tahu. Tapi begitu bulan ke-6 tiba-tiba besar. Dokter bingung, makanya kami tidak pernah ke dokter lagi. Karena sekalinya ke dokter, profesor loh, bukan dokter, profesor dokter. Bayangkan bayarannya. Nggak tahu ini kalau kita ini pendeta, duitnya bagaimana. Terjebak kan, begitu sampai berapa? Dan hanya untuk mendengar berita yang tidak baik. Anak Anda tidak hidup, bunuh saja. Itu anakku tuh, berdiri saya tuh. Nah, ganteng nggak? Mirip nggak? Seperti pinang dibelah 7. Akhirnya kami tidak ke dokter. Dia bilang kalau anak ini hidup minggu kedua atau ketiga Desember 2013 dia akan lahir. Tapi puji Tuhan, doa banyak lah. Ini konteks kita bukan ini ya, tapi sedikit lah. Makanya begitu besar, air mata itu ganti jadi sukacita. Tiap malam, tiap pagi, pokoknya setiap kali ada kulihat, cium perutnya. Ini suami cium perut anakmu, istrimu. Cium. Supaya nanti pas dia lahir, bukan juga. Astaga. Supaya nanti pas dia lahir, dia sudah mulai mengenal bapaknya. Kalau ibu pasti kenal karena 9 bulan kurang lebih ada di perut. Ya, kenapa kita pilihan berkata hati bapak-bapak kembali ke anak? Karena dosa membuat banyak anak tidak kenal bapaknya. Dia tahu bapaknya, namanya siapa, modelnya di mana, tapi nggak dekat. Paham ya? Yang belum sempat cium waktu hamil, cium anaknya dan cium mamanya lagi. Cium anaknya, kalau cium mamanya bahaya lagi. Cium anaknya saudara. Supaya dari dalam kandungan dia kenal bapaknya, mamanya pasti kenal sih. Ya makanya dia ada potong ari-ari ya, kasih makan kan satu nyawa itu. Kan berbagi tadi ibu-ibu lagi ngomong semua langsung gara-gara lihat yang pada hamil ini, ibu-ibu langsung memorable, ingat dulu saya ketawa dulu aku begini loh. Berarti kamu lagi berbagi makan ya? Iya loh, yang biasanya kalau saya di rumah yang gemuk saya, kalau kamu gemuk anakmu gitu. Pokoknya seru dah. Artinya itu hal yang baik, amin. Artinya ibu pasti kenal anak pasti kenal ibu, kecuali ibunya yang kayak Salomo itu yang maaf ya, malah dia tukar anaknya yang mati. Secara umum begitu, tapi bapak perlu, anak perlu kenal bapaknya. Mulai dari apa? Doakan dari dalam kandungan, elus, cium, berkati. Sepele, tapi percaya nanti itu masa depan anakmu baik. Amin. Sepele, kayaknya apa sih? Tapi ada dekat. Ya. Jadi, nah, karena ada
dua ibu kita nanti kita doakan yang lagi akan menantikan kelahiran, dan nanti gereja harus rame-rame datang pas lahir ya. Kita keroyok itu rumah sakit. Nah, tapi datang jangan dengan lagu begini. Tidak dengan tangan yang hampa ya. Ya artinya tidak dengan tangan. Nah, datang bawalah emas 10 gram. Karena lagi tren, ada gereja suka bagi-bagi emas. Ya, kalau itu didasari oleh kasih, puji Tuhan. Tapi kalau didasari oleh hal-hal yang lain, saya no komen. Ya, karena Alkitab berkata perhatikan janda, yatim, orang miskin. Hanya perhatikan pekerjaan Tuhan, bukan cari viral. Yang gitu ya? Kalau cari viral maka gampang. Lagi direkam kan Pak, kita viralkan mau. Tapi kita bukan seperti itu. Intinya kalau didasari oleh kasih, puji Tuhan. Cuma saya mikir juga itu jemaatnya banyak ribuan. Ya kan? Atau saudara belum tahu? Kalau belum tahu ya cari tahu lah. Kalau sudah tahu ya sudah cukup tahu. Jadi, nah binatang ini saudara kan gini, kalau orang yang benar gitu ya, bukan LGBT yang normal laki-laki dan perempuan, betul ya, maka bisa jadi hamil. Kira-kira laki-laki atau manusia dan binatang bisa hamil? Ada yang bilang bisa. Ya saya nggak tahu, harus tanya medis, saya tidak ahli di sini. Kalau pakai cocokologi bisa, karena perempuan itu mengandung indung telur. Kalau dia menikah apa bukan menikah berhubungan badan dengan perempuan bisa saja, karena dengan binatang juga punya sel sperma. Tapi apakah cocok? Ya harusnya sih tidak sama ya. Harusnya. Ya, jadi saya tidak ngerti. Tolong untuk hal ini bukan area saya. Tapi Alkitab berkata jangan. Tuh. Artinya jangan tidur sama yang tidak benar. Nah zaman dulu binatang, zaman sekarang ada yang namanya boneka. Sama aja. Kawin sama boneka kan? Ya. Kemarin orang Jawa, orang apa tuh ya, bukan bicara suku ya, di daerah Jawa lah, Majalengka kemana saya nggak tahu. Menikah dengan robot AI kan? Dia tahu. Wah parah. Masa boleh tahu ini? Ada saudara. Ini kan sudah tanda akhir zaman sudah dekat kan? Apakah itu konten? Saya nggak tahu. Saya tidak kritisi itu, tapi bagi orang Kristen, binatang itu mewakili yang tidak seharusnya. Jadi kalau ada yang menikah dengan boneka, ya, di Jepang katanya banyak yang seperti itu. Di Korea, di Amerika juga. Karena mereka sudah tidak mau menikah dengan manusia, tidak mau konflik katanya. Padahal saudara lupa, konflik itu baik. Apalagi kalau konflik itu justru mempertajam manusia. Yang penting masing-masing mengenal Tuhan, maka konfliknya nggak akan masalah. Jadi gara-gara kebanyakan nonton berita, nonton televisi segala macam, udahlah daripada konflik, mendingan aku menikah sama boneka A, boneka B, kan gitu ya. Wah ini bahaya, boneka bisa disusup setan loh. Ini benar. Kita masuk di sini. Boneka bisa disusup setan, dimasuki setan. Tahu boneka voodoo? Nah, zaman purbanya namanya boneka voodoo. Afrika itu boneka dari batang kayu nanti ditusuk. Nah, itu boneka voodoo. Nah, makin ke sini setan juga metamorfosis cara kerjanya. Ya, saya pernah bilang dulu namanya bomo, dukun. Ya, tukang sihir, kemudian berubah jadi dukun. Dukun berubah jadi orang pintar. Habis orang pintar berubah jadi paranormal. Habis paranormal berubah jadi penasehat spiritual. Lebih keren kan? Habis penasehat spiritual berubah jadi ahli astral. Sekarang kalau udah dibilang ahli astral aman. Oh, bapak yang ini ahli astral. Memang dia jagonya. Enggak serem kan? Dulu disebut bomo, lalu dukun, tukang sihir, bomo, lalu dukun. Bomo, tahu bomo nggak? Itu bahasa asli Melayu Indonesia. Dukun, makanya di Malaysia masih dibilang bomo. Kan main-main ke Malaysia kumpul uang, kita main ke Malaysia, bayar sendiri tapi.
kumpul uang kan. Di sana itu sampai hari ini mereka tidak mau ikut kayak kita orang Indonesia. Pokoknya yang mengerti makhluk-makhluk itu mereka tetap bilang bomo sampai hari ini. Bagus itu. Kita Indonesia kan selalu ejaan yang disempurnakan terus ya. Dari tukang sihir jadi bomo, jadi dukun, jadi apa tadi? Orang pintar, lalu paranormal, lalu penasehat spiritual, dan terakhir ahli astral. Udah berapa tingkat dia berubah, padahal sama-sama saja. Jadi orang kalau tidur dengan binatang atau boneka, setan masuk. Boneka voodoo contohnya, ya. Kalau di Indonesia mungkin namanya bukan voodoo, dia pakai kayu gabus. Pakai kayak wayang-wayang gitu kan. Cuma kan wayang kan nggak bisa ditidurin ya. Nah tapi seperti itu. Ya kalau yang lebih keren, yang film di luar negeri Chucky, pernah nonton ya? Nah kalau orang biasa kan nonton versi horor gitu kan. Kalau saya nontonnya memang saya lihat muatan-muatan rohnya itu bagaimana. Itu adalah cara-cara setan masuk ke sutradara yang pintar, dibalut sedemikian rupa sehingga yang menonjol hanya horornya. Tidak lagi manusia berpikir bagaimana mungkin boneka bisa hidup kan itu. Ya itu setan lah. Chucky apalagi yang cewek itu. Annabelle. Ditambah dengan musik kan, dia makan orang itu. Sampai berseri kan, ada filmnya, ada Annabelle 1, Annabelle 2, Annabelle Ring kan gitu ya. Ring-ring di bel-bel kan. Banyak. Nah ini saudara, jadi kalau hukum dan ketetapan dilanggar karena kutuk lagi. Ayat 22. Nah, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. Nah, ini bahaya saudara. Yang incest. Perkawinan saudara, banyak ini. Banyak ini saudara, bukan kita jangan tutup mata, harus kasih tahu. Ya. Waktu kecil sih mereka boleh pelukan, ciuman. Tapi skala besar nggak boleh lagi, kecuali cium kudus ya. Peluk kudus ada batasannya, karena bagaimanapun itu saudara. Amin. Nah ini hukum ketetapan. Baik, balik kembali ke mana itu tadi? Slide kita. Jadi dalam slide itu tidak setia, melanggar hukum. Nah yang ketiga tadi saya katakan, jadi pertama Alkitab bicara perintah, kedua bicara hukum dan ketetapan, yang ketiga bicara janji. Nah janji terlalu banyak. Janji itu datang karena kasih karunia, beda. Ada namanya perjanjian Abraham, beda loh. Saya sudah perhatikan di sini. Ya, perintah kalau saudara lakukan, saudara dapat berkat. Jangan salah paham ya. Tapi janji itu saudara dapat karena Tuhan lihat saudara sudah lakukan perintah dan hukum, maka ada perjanjian. Perjanjian itu yang perlu dimiliki oleh orang percaya. Musa dapat perjanjian, Abraham dapat perjanjian. Amin. Dan perjanjian itu bukan hanya untuk dia, sampai keturunan. Saudara mau mana? Dapat berkat karena perintah, atau terobos dapat berkat karena saudara dapat perjanjian dengan Tuhan? Saya mau dapat berkat karena perjanjian Tuhan. Amin. Pak, ini beda loh. Jangan saudara pikir sama, beda. Kalau dapat perjanjian, masalah seberat apapun saudara lewati dengan sukacita. Karena engkau di-cover oleh perjanjian itu. Tapi kalau saudara tidak dapat janji, usahakan dapat. Dengan apa? Lakukan perintah Tuhan. Lakukan hukum ketetapannya. Maka janji itu jadi milik. Amin. Orang yang diberkati Tuhan itu sebenarnya karena dia percaya kepada janji. Tidak tahukah engkau bahwa bunga bakung itu hari ini ada, besok tidak ada. Tetapi Salomo dengan segala keindahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Tapi perhatikanlah, sekalipun Salomo itu lebih hebat, tidak ada yang seperti bunga. Terlebih lagi kamu akan didandani Tuhan.
Orang yang percaya Yesus sampai dapat janji hidupnya sungguh-sungguh, dia dapat janji, Tuhan yang dandani dia. Siapa mau didandani Tuhan? Didandani tukang salon aja lomba kita kan? Kalau pesta, ini ada yang mau pesta kawin, mana nih pura-pura dia nggak lihat. Ya kan? Yang mau merek bulan Oktober pura-pura nggak lihat. Itu kan nanti sibuk dandan sana dandan sini. Jangan salah, bukan cuma kamu yang dandan, ini semua dandan nanti. Benar kan? Dia dandan salah, poles sana, poles sampai rusak, bolong dan sudah. Kebanyakan poles kan? Nah intinya begitulah. Kita pergi ke bridal, ke salon aja kita didandani senang, apalagi didandani Tuhan. Kita pergi ke salon didandani bayar. Kamu didandani Tuhan tidak bayar, karena kamu tidak bisa bayar dia. Yang ada di berkat. Ini janji. Ya. Nah, ini yang coba diambil sama singa yang mengaum-ngaum. Next lagi, slide berikutnya. Kutuk terjadi karena penyembahan berhala. Nah ini. Orang kalau nyembah berhala atau ala lain pasti dapat kutuk. Ya, Ulangan 27 ayat 15. Terkutuklah orang yang membuat patung pahatan. Lihat baik-baik saudara. Patung pahatan atau patung tuangan. Pahat itu berarti ambil dari kayu, ambil dari batu. Kalau saudara berkat mainkan itu benar-benar semuanya dari batu, saudara. Dipahat. Ada namanya kampung, itu batunya dipahat. Jadi pahat itu dari bentuk dia gelondongan dipahat. Bisa batu, bisa kayu, bisa macam-macam. Ada lagi tuangan. Kalau tuangan itu bisa dari besi, perunggu, betul ya? Melamin, dari apa tuh arkilik ya, dan kawan-kawan itu tuangan. Itu harus mengerti. Jadi ada yang dipahat, ada yang dituak. Tapi itu kekejian bagi Tuhan, buatan tangan seorang tukang. Ini ayatnya, tapi kenapa kita nggak mau peduli dengan ayat ini? Kita lebih peduli dengan apa yang kita pegang dari lahir. Padahal belum tentu yang kita pegang itu benar. Ayatnya jelas. Yang mendirikannya dengan tersembunyi, dan seluruh bangsa itu haruslah menjawab amin. Jadi kalau ada patung ya kutuk. Nanti saya ceritakan, kita bahas dulu ya. Kemudian Keluaran 20 ayat 3 sampai 5. Ya, ayat 3-nya jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titik, itu ayat 3. Jadi nggak usah ditafsir, jangan ada yang lain. Kata ada itu bicara hati. Saya ulang-ulang berkhotbah di mana-mana tempat, contoh. Bapak yang di belakang nih sama ibu, ya. Nggak usah disebut namanya ya. Nah, ini yang suami istri di belakang. Nah, coba lihat di belakang masih ada yang lain nggak? Nggak ada kan, cuma bapak ibu. Nah, yang benar itu adalah harusnya di handphone bapak, di dompet bapak yang ada foto ibu dong. Minimal foto 17 tahun lalu pak, waktu masih unyu-unyu. Sekarang udah anya-anya, nyonya-nyonya sekarang. Dulu kan unyu-unyu. Nah itu yang benar kan? Tapi tiba-tiba si bapak di handphonenya dia taruh foto artis. Mungkin nggak kenal, hanya karena mengidolakan. Taruhlah siapa artis, Wan juga lah siapa itu. Nah. Lalu si ibu biasa saja, enggak boleh. Kalau ibu masih normal pasti marah. Kenapa yang kau taruh Wan juga? Lalu si bapak bilang begini, aku kan nggak kenal dia, cuma idola. Berarti kau tidak cukup, aku tidak cukup begini. Pulangkan saja. Jadi lama kenal tidak kenal itu namanya ada yang lain. Meskipun bapak nggak kenal, nggak dapat nomor kontaknya Wan juga nggak ada. Nggak ada kontaknya, apalagi alamatnya. Tapi begitu bapak taruh dia di profil HP, foto profil begitu buka muncul Wan juga. Kalau ibu masih normal, ibu pasti ambil sepatu. Urusan perdamaian, urusan berikutnya kan. Nah ini katanya jangan ada padamu Allah lain, itu bicara hati. Kadang kita nggak ngerti saudara, jadi perlu dijelaskan ayat ini. Gak boleh begitu, amin. Dan saya percaya kita di semua di sini aman-aman. Tepuk tangan buat bapak-bapak semua. Yang ada di mana di begitu buka HP itu utang. Supaya semangat bekerja, sisa utang tahun ini. Itu masih aman. Itu karena itu dunia kita, betul ya? Itu dunia Anda, silahkan. Ya.
Nanti setelah utang berubah jadi tabungan hari ini. Wah, mantap ya. Nah, makanya jangan ada. Ayat kedua, jangan buat. Pak, kalau sudah ada uang juga di HP-mu, kamu akan buat bagaimana caranya kamu semakin mengenal uang juga. Paham? Sorry ya, uang juga. Uang juga itu siapa sih? Nah itulah, dia bukan nama asli ya. Uang juga itu adalah film. Jadi aman saya, nggak akan dikritik sama si pemerannya. Karena dia nama karakter di sebuah film Cina zaman dulu ya. Ya gitu ya. Apa? Ya, nama status. Nah, nama statusnya begitu. Kalau Bapak sudah pasang fotonya Huan juga, Bapak tanpa sadar, kita tanpa sadar kan pengen mengenal dia. Kita nanti akan buat, kita akan print itu foto, tempel di kap. Dimulai dari hati, dimulai dari idola. Makanya kita bilang jangan ada dulu bicara hati, kemudian jangan buat. Kalau sudah di hati ada pasti buat patung. Patung di sini dalam konteks benda apapun sebenarnya kalau bahasa aslinya menyerupai apapun itu kata kuncinya. Jangan terkecoh dengan kata patung. Keris, pedang itu juga menyerupai. Menyerupai apapun, baik yang ada di langit. Sama-sama bilang saya, angkat tangannya satu, langit. Karena setan bikin kerajaan di langit. Yang kedua, langit di atas atau yang ada di bumi di bawah. Ikut saya, dua. Di bumi di bawah. Lalu yang ada di dalam air di bawah bumi. Tiga, di dalam air di bawah. Jadi setan bikin kerajaan di langit, angkasa, bumi, dan bawah bumi, kerajaan air. Saudara, tiga. Jadi segala makhluk apapun gak boleh ditiru, model apapun. Kemarin saya dari Bandung, minta maaf. Bandung itu salah satu monumennya itu harimau putih. Setiap belokan ada patung itu. Ya itu kira-kira seperti itu. Kalau dalam konteks seni ya, bangsa silahkan budaya, tapi dalam orang Kristen kita cek. Karena saya pernah doakan orang, anaknya hamba Tuhan, anaknya saja kalau tidak salah sudah umur hampir 60 tahun waktu itu, dia tidak tahu kalau mamanya adalah titisan daripada harimau putih. Ya, kita doakan dari rumahnya di Jakarta sini, saya tidak perlu sebut supaya damai sejahtera. Lalu, tapi orang tuanya tinggal di Bandung. Waktu saya pergi, saudara, pergi ke Bandung, dia tidak tahu kalau di atas daripada langit-langit rumahnya, mamanya itu, di atas daripada langit-langit rumahnya, mamanya sering bersemedi di atas, puasa muti namanya. Makanya kenapa banyak masalah keluarga mereka. Padahal usia mamanya ini sudah waktu itu kurang lebih 80 tahun. Keluarga ini hamba Tuhan, punya persekutuan. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi saudara harus paham dulu ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan satu sisi, kutuk sisi lain. Dia sungguh-sungguh melayani. Saya sering khotbah di gereja mereka. Jadi pas kali waktu sering khotbah, entah bagaimana, mungkin kena ya, firman itu kena di hati dia. Suami istri datang, Pak, kayaknya kami yang Bapak bilang itu ada. Soalnya mama dan papa kami begini, usia sudah 80. Tapi mereka di Bandung. Oh gitu, boleh lah, nanti kita ke sana. Nah ini bukan yang kemarin ya, bukan yang kemarin waktu lalu saya pergi ke Bandung, doakan beliau. Begitu doakan saya lihat, wah ini ada di rumahnya. Langsung Tuhan pimpin itu. Tiba-tiba ini mama tua umur seperti umur orang tua kita yang lagi sakit ini ya, kurang lebih. Kan sudah, orang tua jalan sudah susah kan, harus pakai tongkat dan segala macam. Tiba-tiba selama 10 menit, begitu saya doakan, saya tengking, dia nari jaipong. Wih bagus. Lentur, suaminya bingung. Perasaan tidak bisa lututnya begini, tapi dia begini. Keren habis. Suaminya bingung. Ternyata dia mulai bikin gaya, dia punya joget mendekati suaminya sampai di suami dia tabok. Tertipu. Suaminya lupa berjaga-jaga seperti singa mengaum-ngaum kan. Ditampel. Sakit mama. Suaminya spontan mau balas. Pembelaan diri kan. Spontan dia mau balas.
ini mulai kerasukan. Dia mulai nembang. Tahu nembang? Ya. Oh, dia nembang. Wah, dia nggak. Saya biarin. Habis itu saya tumpang tangan dia. Pas jatuh, pas nari nggak ada yang marah. Pas jatuh anak-anaknya marah. Tulang mama. Nah, ini setan ini begitu, saudara. Waktu dia lagi manifest nggak ada yang peduli sama tulangnya. Dia lagi tumpang tangan, saya nggak ngapa-ngapain. Jatuh, aduh tulang mama. Setan tuh selalu pengen cari supaya orang tidak mau percaya Tuhan. Jadi yang mana yang salah? Tapi puji Tuhan tolong saya. Udah sadar dia duduk bangun berdiri. Nggak ada tuh dia bilang, aduh sakit. Cuma dia angkat mama, tulang mama berat. Jadi bukan karena jatuh, memang aslinya susah darah. Coba sudah bayangkan orang tua kita yang lagi sakit di Tanjung Priok kemarin kan, tiba-tiba dia joget-joget, semua juga kaget kan. Perasaan hampir tiap 2 minggu saya datang lagi berbaring aja, tiba-tiba dia joget. Gitu. Main gondang lah kan, tok. Waduh kacau ini. Ini namanya kerasukan. Kalau didoakan dipulihkan, dia kasih tahu semua ternyata dia keturunan dari ini. Wah, dia tutup puluhan tahun, anaknya pun tak tahu. Ini namanya saudara berhala, saudara. Ya, disimpan. Lalu saya bilang ada tangga, ada. Saya naik ke atas, wah di atas masih ada. Puluhan tahun. Dan rumah itu besar sekali, saudara. Itu kayaknya bisa 2000 meter atau 1000 meter. Tapi rumah lama ya. Dan habis didoakan itu beliau minta didoakan supaya rumahnya lama. Puji Tuhan laku, tapi nggak ingat kegiatannya. Itu udah biasa. Nah jadi Keluaran 20 ayat 3-5. Ayat yang ke 5 baru jangan sujud menyembah. Jadi ini 3 ayat ini masing-masing punya muatannya. Yang pertama jangan ada, yang kedua jangan buat. Karena kalau sudah ada pasti buat, kalau sudah buat pasti sembah. Jadi seringkali orang bilang, ini kan saya cuma simpan jimat orang tua saya cuma simpan kerisnya Pak, tapi saya nggak sembah. Siapa bilang? Jangan kau pikir sembah itu kalau kau mandikan kembang, kalau hari tertentu kau ini, enggak. Tapi kalau engkau takut, itu sudah sembah. Engkau menghormatinya, itu sudah sembah. Engkau tidak mau untuk barang itu dihancurkan, itu sudah sembah. Pak, nah ini cara setan, dan setan selalu sembunyi di mana? Di barang berharga. Supaya kita tergoncang pikiran kita, aduh, ada nilai ekonomisnya di emas, di barang seni. Saya kasih tahu, di barang seni dia sembunyi di situ. Supaya apa? Ini kan seni Pak. Seni terserah, seni lukis lah, seni rajut, seni tenun, macam-macam, seni ukir, dia sembunyi di situ. Di barang berharga dan seni. Karena setan itu licik. Paham? Dia biasa tinggal di situ. Terus yang ada muatan budayanya. Oh ini repot. Kalau ada muatan budaya, oh, jangan gitu loh Pak, nanti penistaan. Nah ini selesai kan? Kami dari dulu memang kami suku ini begini. Makanya kadang yang begitu-gitu ya hanya kasih karunia Tuhan. Tadi kita sudah baca Petrus, Tuhan yang menguatkan, meneguhkan, menolong kita. Amin. Gak bisa. Sekalipun tidak semua adalah berhala. Memang harus hati-hati. Ada banyak. Pokoknya kelompok-kelompok doa. Pokoknya kalau lihat patung A, musnahkan. Kayak gitu juga, saudara. Kalau lihat kain A, musnahkan. Tergantung, saudara. Saya pernah doakan satu kain tenun dari salah satu suku. Itu, saudara, kita dari jauh aja berasa panas. Saya tanya, ini usia berapa? Ini kayaknya sudah 300 tahun. Logikanya, kain 300 tahun tidak laku. Nggak mungkin, kan? Nah, betul? Siapa di sini punya baju yang usianya udah 20 tahun? Lebih, nggak ada kayaknya. Udah jadi kain lap semua kan? Tapi karena saya sering khotbah, kasutmu tidak ganti, bajumu tidak rusak, saya baru sadar. Kemarin baju anak saya dikasih waktu dia umur 2 tahun. Dia masih pakai sampai hari ini. Ikut benar bajunya. Benar anak. Umur 2-3 tahun lah, dikasih dari Medan itu pernah saya bawa satu tas. Pelayanan dari Sumatera, dikasih banyak baju. Dia pakai, saudara. Ternyata sampai umur sekarang
11,5 tahun masih pakai. Ikut ngelak. Ternyata karena tiap hari saya gemakan itu firman, ikut ngelak. Ya kan? Jas saya juga ikut ngelak. Ini udah lama-lama, modelnya keren karena orangnya keren. Hebat, lumayan. Jas ada beberapa kan, ikutin badan kan. Karena Tuhan tahu, cukup lah kan gitu. Pikirkan yang lain kan. Jadi Bapak Ibu tidak boleh. Terus atau beribadah. Nah kalau beribadah ini yang repot. Saya mau tanya, ibadah orang Kristen itu yang mana sih? Kira-kira menurut saudara ibadah orang Kristen kita itu kayak gimana? Hari Minggu ini? Atau bagaimana? Yang saudara tahu ibadah kita orang percaya gimana? Ibadah orang percaya itu bukan hari Minggu. Hari Minggu itu namanya ibadah raya. Ya, ibadah kita setiap hari. Melakukan firman, betul? Berdoa, hidup baik, berintegritas, itu ibadah. Hari Minggu itu ibadah raya, tempat ketemunya kita, sama-sama kita kumpul itu ibadah raya. Tapi ibadah bukan hari Minggunya aja. Itu. Hari Senin Selasa juga ibadah. Kalau 3:23 lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu namanya abodah, ibadah. Seperti untuk Tuhan, bahasa aslinya abodah. Ya, ibadah. Ya, jadi beribadah setiap hari. Nah, begitu juga dengan ibadah itu begini. Selama saudara masih mengikuti nasihat orang fasik, itu ibadah. Cewek-cewek, jangan duduk depan pintu. Kalau sudah maghrib, nah itu ibadah. Karena kamu gak lakukan, betul? Betul nggak? Nah, yang beli mobil baru lemparin pakai telur. Nah, di Sumatera itu kan, kalau ada mobil baru, motor baru, lemparin pakai telur. Ketika kamu lakukan, itu ibadah. Mari ada keluarga kita beli mobil baru, berkati tepuk tangan. Supaya keluar ke kita. Karena harusnya kalau orang nggak ngerti dilemparin loh. Orang saya pernah di salah satu gereja di wilayah mana saya tidak sebut karena takut didengar oleh yang gereja itu. Saya lagi diundang, intinya di luar kota. Jadi saya pikir bagus, habis ibadah mari kita doakan keluarga Beliau diberkati Tuhan baru beli mobil baru. Lalu selesai ibadah makan-makan di bawah, gembalanya yang lempar telur duluan. Lalu diikuti sama pengerja. Wah, sebagai hamba Tuhan sudah rame-ramenya selesai, saya ngomong, Pak nggak boleh begini, Pak, Bapak hamba Tuhan. Tidak ada dalam Alkitab. Maksud Bapak, tapi biasa kita begini, nggak boleh Pak. Tidak boleh, tidak ada ayatnya. Itu kasihan mobil baru dilemparin telur. Mau dilemparin? Jangan, nasi aja kita nggak mau lemparin. Tapi kalau cuma lempar telur itu bukan satu, kalau dihitung itu mungkin 10 butir lebih lah. Itu kan duit itu, kasih makan orang susah. Jangan orang susah, saya juga mau 10 butir telur. Saya sarapan tadi pagi cuma 2 butir, kalau 10 bisa untuk 5 hari kan? Benar, saya sarapan telur tadi pagi 2 telur, karena nggak sempat belajar. Karena macet kita pelan ya. Tuhan Yesus tolong kami. Dan itu bukan kesalahan siapa-siapa, nggak bisa cari salah siapa. Jadi yang ada di rumah, selesaikan. Lalu dilempar tuh kayaknya 10 butir nggak mungkin, bisa 20 butir kan gitu ya. Nah ini saudara, gereja, kalau yang lakukan bukan gereja, saya no comment. Gereja yang lakukan. Gak boleh saudara, masuk rumah baru, injak gelas. Nah kalau kakimu luka gimana? Ini namanya beribadah, tidak boleh. Orang Kristen masuk rumah baru, masuk mobil baru, motor baru, ban baru, bersyukur saja. Amin. Tidak boleh. Semoga tidak ada yang lakukan. Puji Tuhan keluarga kita yang tadi tidak lakukan. Amin. Kalau mau lemparin dia, jangan lempar, langsung kasih. Selamat. Kan gitu kan? Kan jadi berkat. Jangan dilempar, nyucinya capek 50.000 cuci mobil. Cuci sendiri 1 jam minimal. Kan? Ini namanya beribadah. Lihat, karena Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang. Nah, dibalaskan saudara. Apakah Tuhan
Tuhan itu balas dendam? Tidak, karena sudah ada hukumnya. Jadi yang membalas itu hukumnya. Amin. Bukan pribadinya Tuhan. Itu sebab kenapa saya bilang Tuhan tidak membalas. Itu sebab dengan karyanya, dengan sutradaranya, dengan pikirannya, Tuhan datang dengan pribadi yang lain, namanya Yesus. Supaya semua kutuk itu ditanggung. Amin. Syaratnya cuma satu, datang sama Yesus. Tapi bukan berarti ayat ini tidak berlaku. Kalau Anda tidak datang pada Yesus, maka ayat ini kejar engkau. Amin. Coba buka lagi ayat berikutnya. Makin panas ini. Penyembahan barang terus, slide yang ke berapa nih? Nah, Imamat 19 ayat 4. Jangan kamu berpaling kepada berhala-berhala dan jangan kamu membuat bagimu dewa tuangan. Ya, akulah Tuhan. Kembali Tuhan mau kayak ibu di belakang, papiku sayang, aku istrimu. Nah, itu. Kenapa si Wan juga gebolu yang kau ingat? Ini aku ini. Itu maksudnya. Paham? Tapi banyak di antara kita nggak ngerti. Ini bahaya, saudara. Ya, jangan buat, jangan berpaling. Artinya tadinya dia tidak, tapi seperti Salomo tadinya mengasihi Tuhan. Salomo yang bangun bait Allah, betul? Tapi gara-gara istrinya itu tadi, gara-gara sudah ada yang lain, hatinya berpaling kepada dewa istri-istri. Berpaling tadinya aman, tapi bisa berpaling. Apalagi Imamat 20 ayat 6. Orang yang berpaling kepada arwah. Lihat. Arwah, ada orang mulai, aduh berat banget ini. Kenapa ya? Tanya kali aja si engkong bisa jawab. Mulai siapin jisamsu kan? Jeruk purut dan sirih pinang. Lalu ada yang kerasukan. Sevo. Lalu karena nggak ngerti, apa engkong? Seumur hidup dia nggak pernah tahu engkongnya. Tapi waktu ada yang kerasukan, dia tahu itu engkongnya. Ini kan ada yang lucu kan? Apa engkong? Rumahmu mewah, rumah engkong jelek. Terus gimana kong? Bangunlah. Langsung Seva hubungi saudaranya. Misalnya saudaranya, kalau dua terlalu dikit pak, saudaranya lima ini dihubungi. Tadi malam engkong datang, rumah kita bagus tapi rumah engkong jelek. Yuk kita bangun rumahnya. Rumah itu paham nggak? Misalnya kuburan. Akhirnya kumpul uang. Saudara nomor 1 300 juta, saudara nomor 1 200 juta, nomor 2, nomor 3 berapa? 50 sesuai kemampuan. Terkumpullah uang 1 M, bangunlah itu kuburan mewah. Datang ke gereja, persembahan kami sedikit sekali, terimalah ya Tuhan persembahan kami. Di dompetnya ada yang merah, ada yang biru, ada yang 2.000. Dicari lagi sedikit sekali karena lagunya sedikit sekali. Yang merah disimpan, dikasihlah yang 2.000. Tapi bangun kuburan untuk orang mati, ratusan juta, utang sana sini boleh. Paham saudara? Ini bukan bicara persembahan, ini hati-hati berpaling kepada arwah, kepada roh peramal. Peramal itu bicara masa depan. Dia pengen tahu, gimana sih jodohku, siapa sih? Ya kan? Jangan-jangan kalau orang sudah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada diri sendiri, akan tanya sama setan. Apalagi yakni berzina dengan bertanya kepada mereka. Jadi waktu kita bertanya kepada arwah, kepada peramal, itu berzina di mata Tuhan. Selingkuh namanya itu. Harusnya kamu bertanya kepada Tuhan. Yeremia 3 ayat 33, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab, engkau akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang tidak kau pahami, hal yang besar. Artinya kalau mau bertanya, tanya sama Tuhan. Kenapa tanya sama engkau? Yang sudah mati, kalau engkau masih hidup silahkan. Kalau sudah mati ya jangan. Sama opung lah, sama siapa, nggak boleh. Terus aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia. Aku sendiri. Ya, penyembahan berhala itu sama dengan perzinahan spiritual. Next.
Nah, orang-orang yang menyembah seperti itu, nah kita baca lagi Ulangan 18 ayat 10 sampai 12. Di antaramu jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anak laki-laki atau perempuan sebagai korban dalam api. Zaman dulu nyata-nyata, saudara. Makanya Ishak dulu, ya kan? Tuhan suruh Abraham persembahkan Ishak kan? Tapi kenapa tidak jadi? Tuhan mau buktikan Tuhan yang Abraham baru kenal ini tidak sama dengan Tuhan yang dia kenal dari bapaknya. Bahwa Tuhan yang dia sembah sebelum dia keluar dari Ur Kasdim, kalau bilang sembah, persembahkan anak, persembahkan anak. Tapi Tuhan yang baru yang akan dia sembah karena dia taat di tengah jalan. Ketika Tuhan bilang persembahkan, tapi ketika pisau itu sudah dekat, Tuhan bilang jangan apa-apa. Artinya Tuhannya tidak beda. Tuhan tidak tega. Masa anak dijanjikan diambil lagi? Gak mungkin begitu, saudara. Tapi Tuhan mau menguji kesetiaannya Abraham. Dan puji Tuhan, Abraham setia. Dan setianya inilah membuat dia jadi bapak orang beriman. Ya, apalagi seorang menjadi petenung. Petenung itu menenung. Ya, menanya kepada setan dengan media, itu namanya tenung. Bisa media angka, bisa media air, itu ditenung. Bisa media musik. Itu tenung itu. Biar ngerti, saudara. Media angka. Misalnya, siapa yang baru ulang tahun kemarin kita jadikan korban bakaran? Ya? Sofia. Jangan Sofia lah. Kasihan dia. Jangan Aro lah. Misalnya ada orang ulang tahunnya 1 Januari 2021. Paham ya? Dihitung itu 1 tambah 1 2. Ya? 2021 20 tambah 21 berapa? 221 5. 2 tambah 5 7. Oh, itu tenung. Lalu dapat cewek lahirnya tanggal 2 bulan 2 2022. Nah, biar gampang ya. 2 tambah 2 4. 2022 berapa? 2 6. 6 tambah 4 10, berarti 1, 7 dan 1, 8. Oh, 8 itu angkanya kursi. Bagus nih. Berkatnya ditahan di situ. Oh, mantap. Kawin sadar. Itu tenung, saudara. Biar ngerti, jangan bodoh-bodoh amat gitu kan. Dia pakai media macam-macam. Itu contohnya. Makanya ada orang hitung hari baik, hari nggak baik. Makanya pernikahan kami Tuhan setting. Kami nikah persiapan cuma 3 minggu, uang tidak ada. 130.000. Saya percaya Reno bukan 130.000 kan. Apalagi Om Ivan, dia lagi berjuang mengumpulkan nol-nolnya. Ya kan? Nggak baik, nol itu berharga. Nggak mungkin 130.000, Bapak ini nggak mungkin. Nggak mungkin, Pak Sona pun nggak mungkin 130.000. Betul nggak Pak? Ini pendetamu 130.000 apa 140.000. Tapi kasih makan 770-an orang tanpa utang. Baik. Lalu saudara, kenapa saya saksikan soal pernikahan, saudara? Kami cari gedung itu gara-gara ada yang sumbang kartu undangan. Nah, kalau saya boleh sebut, kakak dari salah satu pelayan kita di sini, tinggal di Suliter. Kamu di mobil ya? Iya. Di mana kak? Di gereja. Nggak boleh gitu. Masa pendeta kayak kakak nikah di gereja? Di gedung dong. Dalam hati saya pikir dia mau sumbang gedungnya. Ternyata dia cuma sumbang surat undangan. Ampun. Sorry ya kalau Anda dengar, Tuhan memberkati. Saya pikir, kakak cari dulu. Ya udah kita carilah. Diusir kita saudara, ditolak sana sini. Ya ditolak sana sini. Karena persiapan tinggal 3 minggu, 2 minggu saudara. Jadi orang booking tempat itu minimal 6 bulan. Ada yang 1 tahun sebelumnya udah booking. Jadi bukan restoran nggak kasih, udah nggak booking. Paham ya? Udah di booking saudara. Lalu saudara, dengan sedih hati dapat bayar tempat kami nikah. Persis seperti mimpi istri saya. Ya benar kan? Masuk. Ditolak juga saudara. Tiba-tiba gara-gara ditolak, kami kasih tahu sama yang nelpon ini, yang ngeprank. Gak dapat. Coba lagi. Coba lagi. Saudara singkat cerita, tiba-tiba restoran itu yang seperti mimpi istri saya, telepon saya.
dengan Pak Budi, iya masih mau nikah Pak? Masih dong. Enak aja, mau lah. Ya udah, Bapak datanglah ke tempat kami. Jam berapa Bapak bisa? Sekitar jam sekian. Oke, saya tunggu, saya seharian di kantor Pak, manajernya. Manajernya saudara kita dari Kedar. Tahu Kedar ya? Oke. Sampai saudara datang naik motor legenda. Ling 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 ling. Keren. Ya, istriku ini kasih karunia luar biasa. Dia bisa duduk di legenda. Harusnya jangan dijual, tapi habis karena ekonomi ya dijual lah kan gitu ya. Pengen beli lagi tapi mahal kali, digoreng harganya. Motor-motor tua itu kadang-kadang digoreng harganya, ya motor hobi jadi. Terus saya sampai di situ. Oke Pak, ini ada orang tidak jadi nikah. Wah, kenapa? Hari baiknya nggak ketemu. Nah itu sudah. Orang fasik menyediakan, orang benar menikmati. Jadi Tuhan booking dulu pakai orang fasik. Karena kami nggak ada uang, Tuhan booking pakai orang fasik. Tapi orang fasik itu pulang nggak cocok, nanti nggak diberkati keluarga mereka, batal. Hilang uang nggak apa-apa, yang penting jangan sampai nggak diberkati. Yang punya restu telepon, masih mau. Kalau dia tanya, Bapak ada DP berapa? Biasanya DP itu 10 juta, tapi karena ini kasus, saya minta maaf kemarin tolak Bapak. Dia kasih tunjuk ini karena sudah di booking Pak, bukan kami tolak. Jadi untuk Bapak 5 juta saja. Wah, pas dia bilang 5 juta, berarti Om Ivan, haleluya. Bagi Pak Budi, oh. Lalu dia bilang, kenapa Pak? Tidak ada uang cash? Ada ATM di depan. Masalahnya bukan uang cash atau ATM, enggak ada saudara. Oh, Bapak nggak mau bayar cash, mau pakai kredit card? Ini mesinnya. Kredit card lagi. Saya bilang, ini biar saudara tahu, rahasia diberkati itu. Temukan perjanjianmu dengan Tuhan. Saya diam, akhirnya mungkin terlalu lama saya diam. Itu manajer marah loh. Dia banting meja. Coba harga diri. Selama kamu masih punya harga diri, ya harga diri ini bisa dibayar. Tapi harga Tuhan tidak bisa dibayar. Amin. Cukup. Mau balik gimana? Istriku udah mau nangis. Kaget kan? Saya telepon, bukan cuma Anda yang mau menikah di tanggal itu. Kami juga nikah. Banyak juga kami. Banyak yang mau, tapi kenapa saya pilih Bapak? Gini amat jadi hamba Tuhan yang melayani Tuhan gini amat. Dia keluar, dia banting pintu. Bingung. Mau tetap duduk, aku keluar. Duduk sana, keluar dibilang gak sopan. Udah. Baru saya bilang, udah, ya kita jalan. Begitu mau jalan, dia masuk. Tiba-tiba dia ambil satu tangan tisu. Dia ketawa, maaf ya Pak. Dia langsung, apa ini maksudnya maaf? Sebentar, dia langsung siapin berkas, tanda tangan, tanpa DP. Saya gini, ya Pak, minta maaf ya Pak. Di motor saya bilang istri, jangan-jangan habis dia banting pintu, di depan dibanting naik. Ya nggak ada yang tahu karena dia tidak cerita sampai hari ini. Dan Tuhan habisin beliau. Pas mendekati hari H, dia telepon, Pak, saya terharu dengan pernikahan Bapak. Saya sumbang 3 menu untuk 500 orang setiap menunya. Makanya kami menikah, menunya banyak. Keren kan Tuhan kita? Temukan perjanjian. Itu aja. Habis-habisan dengan Tuhan. Sampai hari ini tuh pertanyaan belum terjawab. Siapa yang membuat dia tiba-tiba senyum? Jadi kami tanpa DP. Amin. Keren kan? Jadi orang fasik menyediakan ini. Gara-gara itu hari baik itu penuh. Nah itu konteksnya, gara-gara konteks ini jadi kesaksian nikah gimana sih? Terus ramal, nah ramal masa depan macam-macam. Bisa pakai bintang di langit, ya orang maju dari timur kan peramal itu. Bisa pakai air, ya bisa pakai media apa tuh jarum itu ramal, kan macam-macam lah. Penelaah, nah telaah itu kayak film Misteri Gunung Berapi yang dulu di TV itu. Jadi dia telaah orang pakai air. Nah dulu saya pernah ditelaah sama nenek saya ini kan. Ditelaah karena nenek saya itu jago saudara, jago ilmu itu.
umur hampir 140 tahun. Tidak mati-mati. Dari bapak saya masih sehat, sudah sakit. Bapak saya sakit, lebih sakit. Bapak saya mati, tidak mati-mati. Duluan bapak saya mati daripada dia. Bapak saya meninggal 2007, beliau meninggal 2022 atau 2023 kemarin. Dan itu saya doakan baru pergi. Dan itu waktu saya doakan, saya berani, harus berani. Waktu sidang keluarga rapat, mereka telepon saya bilang, ini tidak akan mati kalau tidak didoakan. Kalau saudara mau saya doakan, oke doakan, tapi doakannya begini. Oh jangan, itu keluarga kita udah biasa begitu, jangan. Oh tidak, kalau kamu saya tidak doakan. Harus tegas. Jangan memberikan mutiara kepada babi, barang berharga kepada haji. Akhirnya doakan, video call beberapa orang. Putuskan kutubnya. 2 hari dipanggil Tuhan. Baru ditelepon, puji Tuhan memang sudah meninggal. Haleluya saya mah. Yang penting bukan meninggalnya, putuskan kutubnya, terima Yesus. Amin. Itu yang penting. Dia sudah tidak tidur di mana itu? Sudah tidak tidur di kasur, tidurnya di tungku api. Makin tua badan makin dingin. Jadi dia harus tidur dekat tungku api. Kan Indonesia rumahnya bukan rumah kayak luar negeri punya cerobong asap, beda. Indonesia kan beda rumah kampungnya. Nah rumah kami, rumah mertua, nenek saya itu kan dikirimin foto, tidurnya di situ, sudah di lantai. Lantainya tidak boleh pakai apa-apa, langsung di tanah. Jadi tidurnya di tanah dekat tungku masak pakai kain. Udah nggak bisa, kain setebal apapun tidak bisa menghangatkan badannya lagi. Jadi kalau saudara pernah baca di kitab Raja-Raja Samuel, badannya sudah dingin, dicarilah seorang perempuan masih perawat untuk menghangatkan tubuhnya. Nah itu dia. Jadi secara alami begitu, makin tua badan kita makin dingin karena sudah di luar dari batas yang ditentukan. Kira-kira seperti itu ya. Nah jadi udah jam begini berarti 1 seri lagi ya. Nah tapi saya akan sampaikan sebagai tambahan untuk seri depan. Nah kadang kutub itu dia punya pola ya. Ratapan 5 ayat 7, bapak-bapak kami berbuat dosa, mereka tidak ada lagi, kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Polanya itu macam-macam. Ini saya bacakan, minggu depan kita bahas ya. Tadi sampai ke Keramat ya, saudara ingat saja. Kadang orang ada kutub dibuat tidak bisa menikah. Perhatikan, dibuat tidak bisa menikah ya. Atau dia tidak suka lawan jenis, atau kalaupun suka nggak bisa dekat. Nah ini tandanya. Ini saya baca dulu ya. Yang kedua, kalaupun bisa menikah, dibuat tidak punya anak. Tuh. Kemudian, kalaupun bisa punya anak, nanti anaknya banyak masalah. Ada penyakit-penyakit bawaan yang aneh-aneh. Ya. Terus, kalau bekerja, tidak bisa lama. Ada orang pernah didoakan dalam 1 tahun, dia gonta-ganti pekerjaan kurang lebih 11-12 kali. Padahal pintar, sekolah tinggi, S2 kalau tidak salah. Nah, ini kutub. Jadi orang kutub semua dia lihat orang lain itu salah semua. Dia lupa kalau dia yang salah kan itu. Nah, itu kutub. Apalagi ada pola, kadang ada pola anak bungsu. Jadi semua anak terakhir. Jadi kalau anaknya 4, anak 1, 2, 3, 4 nggak bisa merit. Ada juga pola anak sulung. Misalnya anaknya 5, anak 1 nggak merit, 2, 3, 4 bisa merit. Ada polanya, ya. Apalagi anak genap. Zaman dulu kan anak banyak-banyak. Ya. Kalau anaknya 6, genap, berarti anak kedua, keempat, keenam nggak bisa kawin atau nggak bisa punya anak. Anak 1, 3, 5 bisa. Atau sebaliknya anak ganjil, 1, 3, 5 yang begitu. Nah ini pola yang dibikin untuk membodohi kita seolah-olah oh selamat. Ini kayaknya kami 6 keturunan, 6 anak. Yang kena itu anak 2, 4, 6. Saya anak ketiga anak. Enggak saudara, semuanya kena. Tapi pola itu membuat yang ganjil atau genap, dia akan lebih berat dan lebih terlihat. Tapi sebenarnya semua kena. Paham ya? Ini sebenarnya tidak akan dengar di mana-mana ini. Saya harus kasih tahu. Apa lagi? Sering mendengar suara setan atau melihat setan. Yang saya sudah bilang tidak indigo ya, nggak ada. Terus nanti sombong, merasa dengan kekuatan sendiri, merasa paling baik. Sombongnya lebih ke paling baik, orang lain itu semua tidak baik. Tanda kutub. Apalagi inkubis. Inkubis itu bersetubuh dengan setan. Kemarin saya sampaikan bisa ambil.
Nah ini perlu penjelasan, makanya minggu depan jangan sampai nggak datang. Karena minggu depan pasti terakhir, karena habis ini bagaimana cara lepasnya. Terus apa lagi? Penyakit aneh-aneh. Ya, ini saya beritahu saja, waktu saya ke Nias ke satu tempat, namanya Gomo ya, saya sebut saja ya. Yang menurut orang Gomo, itu adalah orang Nias, Gomo itu adalah asal muasal orang Nias. Jadi semua di sana yang ditinggal di kampung itu, saya lupa nama kampungnya, lehernya besar semua. Seperti gondok tapi bukan gondok, sudah diteliti airnya tidak kekurangan. Kalau gondok itu kekurangan apa ya? Garam. Yodium tidak. Tapi kutub itu. Makanya kalau ada orang nias belum sampai ke sana, Anda kurang nias. Masa saya sudah keliling, saya tidak lahir di sana, gimana sih? Kan gitu. Itu naik motor ke gunung itu. Itu sakit ini semua. Begitu didoakan, anak-anak baru yang lahir tidak lagi. Kasih karunia Tuhan. Amin. Dan penyakit aneh-aneh. Pernah juga saya mendoakan satu marga seluruh dunia. Ya sudah percaya, foto-fotonya bisa. Salah satu marga seluruh dunia kumpul di suatu hotel. Seluruh dunia. Mereka minta pemutusan kutuk atas marga mereka. Wah. Bersyukur gembalamu ini pernah dibawa Tuhan seperti itu dan terus dibawa Tuhan seperti itu. Itu saudara. Jadi ini adalah salah satu marga yang paling sedikit dari suku ini. Karena rata-rata kalau kena sakit, sakitnya sama, lumpuh. Kalau sudah kena sakit itu paling lama 8 tahun pasti mati. Jadi kalau kena sakit 40, 48 pasti mati. Jarang sekali, cuma 1-2 yang bisa sampai 60, 70 tahun. Makanya marga mereka sedikit. Waktu mendoakan itu Tuhan bukakan banyak hal. Ada beberapa pendeta loh. Jadi mereka nggak terlalu percaya saya, jadi diundang beberapa pendeta. Tapi ternyata pendetanya juga didoakan. Kan gitu. Karena terbongkar pendetanya dari marga itu kan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini buah-buah kutub banyak sekali. Apalagi, ada orang jadi budak terus. Jadi hati-hati yang bucin ya, budak cinta. Ya kayaknya itu beda, itu bukan kutub, itu kutub baru. Ya, itu kan cinta itu. Itu kayaknya kebanyakan nonton Cupat Kai. Ya, kalau Cupat Kai itu kan cinta, 1000 penderitaan cinta, makanya bucin ya. Atau enggak ya? Itu saya bercanda. Nah ini kutub kali ini ada orang pakai kasta. Nah ini hati-hati. Apapun terjadi, kamu sudah punya uang 5 triliun, kau kastamu di bawah. Nah ini budak kekal. Ya. Dan masih banyak lagi. Jadi hari ini Bapak Ibu, siapkan hati saudara untuk terus sampai ke minggu depan kita akan doa lagi. Minggu lalu sudah doa ya. Minggu depan kita doa lagi untuk pemutusan kutuk lagi. Amin. Saudara cek ke depan itu bagaimana cara lepasnya. Ya, jangan sampai lepasnya hanya doa-doa saja. Enggak, betul doa, tapi ada cara-caranya, ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ya, nanti besok juga kita akan jelaskan pola kalau yang anak genap gimana. Buah-buahnya ada saudara, ada. Jadi saya pengen kita belajar baik-baik, supaya ngerti. Ya, kenapa ini begini, kenapa begini. Sebenarnya ada. Hanya butuh imam, sekali lagi. Imam butuh tenangkan diri sama Tuhan. Dia tanya, Tuhan kasih tahu. Karena dia imam. Tapi kalau preacher tidak akan tenangkan diri. Preacher mak dari Alkitab, tonton ChatGPT ya. AI, cari buku-buku untuk berkhotbah dengan baik. Tapi kalau imam berbeda saudara. Amin.